The Noise. Kembali lagi bersama saya Alvin. Saya Welby. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Noxa. Noxawell. Ada Pak Ade, ada Diego, ada Bang Dipa. Yeay. Selamat datang di studio kami yang biasa-biasa aja. Gimana kabarnya? Ngomong, Noxa, Pak. sehat? Langsung udah mulai. Dia diam aja. Halo. Halo. Halo kesana. Gimana kabarnya, sehat Pak Ade? Alhamdulillah. Diego. Sehat. Sehat semua ya? Sehat semua. Sehat. Sekarang kesibukan gimana nih Noxa? Lagi nggak sibuk. Sibuk dong. Lagi pandemi gini ya nggak ada pandemi ya kesibukan, paling kesibukan di rumah. Iya benar. Paling kemarin kita terakhir keluarin single baru. Iya. Paling itu dong. Paling ngeluarin single baru. Nah, pakai vokalis Diego ya, udah. Oh itu ya. keren tuh. Duit. Wah. Keren gue suka banget gue. Enak nggak gue nyanyinya, enak nggak gue? Nggak enak sih. Capek aja. Terus berarti planning ke depannya bakal album nih ya? Kalau Iya, dengan formasi sekarang? bakal album sih. Cuman kita ada planning ngeluarin single lagi, terus ada planning juga mungkin ada split dulu. Sama siapa aja Pak? Split album sama Inlander sama Kandarivas. Kan dari Fast dari Jepang. Oh, dari Dari Jepang. Jepang, iya. Inlander Tomio. Tomio Mio. Tomio. Labelnya masih ya? Black NG. Kita masih sama Masih Black NG. Setia. Tomio Mio sama Tomoki, ya. Tomio sama Tomoki. Gitu. Berarti ntar ada kemungkinan tur Jepang lah ya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau pandemik udah Semoga lah. lancar nih kan. Lancar. Untuk sementara ini kita tur virtual dulu. Sementara tur virtual dulu, gitu. Iya, semua juga begitu ya. Iya. Kalau lu gimana, Well? Iya, kayak Baru keluarin album. kayak Carnivore baru keluar album nih ya kan. Iya. Keluarin album kemarin Iya, kan, keren terus kan? video klip yang kemarin Keren tuh dong, Sekutu Hitam tuh. Iya, Sekutu Hitam sama video lirik. Oh iya, Lirik ya. mantap. Kok jadi gue yang di interview nih? Terus gimana Wel? Proses rekamannya tuh coba jelasin. Proses rekaman udah selesai. Kebetulan udah rilis juga ya. Maksudnya pas kemarin tuh gimana sih proses rekamannya tuh? Proses rekaman ya. Gue jadi kebalik anjing. Kebalik. Gue yang interview. Oh iya. Gitu. Berarti kalau misalkan dengan formasi Diego ini single pertama ya gue ya? Single pertama. Single pertama ya. Sebenarnya Gua musiknya juga udah single. ada dulu awalnya. Musiknya udah ada. Udah lama. Direkam tahun 2018 Karena Ateng sakit ya. Atengnya sakit tapi nggak bisa rekaman tuh, bingung. Terus akhirnya 2019 kan awal itu ya itu April atau Maret ya? 2019 awal. Yang dia kena serangan. Iya 2019 Iya, awal. 2019 awal tuh. Nah itu dari situ dia udah Itu mulai udah drop tuh. Ngedrop. makin ngedrop lah. Makin Suaranya ngedrop. juga hilang kan. Iya. Pokoknya terakhir pas manggung di Surabaya deh. Surabaya ya? Surabaya tuh Terus kaki dia, gue juga putus kan. Yang kaki Seminggu putus. kemudian. Iya. dia di lagu ke-4 udah bilang, "Man, lu nyanyi deh, Man, gue udah gak kuat." Wah, udah. Di situ wah ini Ateng udah gak bisa. Terus akhirnya kita suruh istirahat dulu waktu itu. akhirnya. Terus bulan September atau Oktober gitu deh. Diajakin latihan. Ntar dulu. Terus akhirnya dia malah ngepost keluar. Mundurin diri. Mundurin ya. diri. Tiba-tiba. Terus kakak ngomong gitu Well sama kita. Tahu-tahu keluar aja gitu. Grindcore banget. Lah, dia keluar nih. Terlalu grindcore ya. Terlalu grindcore. Terus akhirnya ya gua Nyoman sama Pak Ade bingung juga ini gimana nih mau dilanjutin atau enggak gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah lanjut lah kita coba jamming dulu lah gitu sama teman-teman kan jamming. Terus gua ajakin Diego nih. Sama teman-teman yang lain kita jamming tuh di studionya Black NG. Iya. Ada berapa teman-teman waktu itu ya? 10 orang. 10 orang ya? 10 orang. Dari email kan ada. Oh iya, minta lumayan. email dulu ya, kirimin sampel-sampel sound ya. Terus ya udah kita jamming. Semuanya pada kayak mau mati. Tapi emang isian vokal almarhum Pak Tony emang mantep sih. Ya mantep lah dia mah Banget. kental juga kan. Iya. Sebenarnya sih pada waktu itu bagus-bagus ya. Bagus-bagus tapi 10 orang itu bagus-bagus. Cuman kan kita ada kriteria yang kira-kira waktu sih terutama. Iya. cari cocoknya juga lah. Cari cocoknya juga ya. Cocoknya sama kita sama visi ke depannya gimana gitu. Ya udah akhirnya
Ya. Akhirnya Diego yang Sial disiksa. Diego sial. Lagi Well. Diego sial. Gue lagi. Gitu gue lagi. Iya. Bareng lagi gue Malpin ya kan. Yoi. Emang nggak Ya bisa. udah tuh nggak bisa akhirnya terpisah. materi yang 2 itu kita kasih Diego nih isi lirik nih sama vokal nih gitu. Udah Mantap tuh. Diego, cepet. Iya, Cepet. Recording, rilis. Cepet, enak lagi rekamannya gue ya, cepet, enak gitu. Banget gila. Dulu Parah. waktu pas panggung yang gue nonton itu yang di Bulungan tuh, yang waktu itu ada Pak Ateng juga. Oh yang ada Ateng, iya. Itu sebelum pandemi tuh. Sebelum pandemi. Januari. Sebelum mana? Sebelum pandemi itu. Awal tahun. Awal tahun itu. Nah itu dia harusnya nyanyi 3 lagu. Jadinya 1. 2. Dua, iya, Tapi pas lagu kedua juga dia udah bilang, kuat. wah gua udah balik gak badan kuat nih. udah balik badan. Oh udah gua gak kuat nih udah gitu. Iya ya, ketaran ini. Iya. Ketahuan banget ya. Nah habis manggung itu, terus nggak lama akhir tahun November. Agak lama itu lumayan tuh kan abis itu kita kena pandemi. Iya Kena pandemi, diam-diam di rumah, tahu-tahu udah akhir tahun. Atau akhir tahun. Akhir tahun terus kita dikabarin sama istrinya Ateng. Ateng. Ya, Ateng meninggal. Pas dia, Enggak, si Nyoman dulu gimana man ceritanya man? nah itu gimana sih man? Kan dia Awal-awal kakinya kan diamputasi tuh jempolnya. Seminggu sebelumnya. Iya, Gara-gara seminggu diabetes sebelumnya ya? kan. Iya dia datang ke rumah sakit katanya sendiri. Sendiri terus ya gua dikasih kabar sama Joni kalau nggak salah deh. Joni gitu tuh, man Ateng masuk rumah sakit. Pas gue telepon dia udah nangis tuh. Ya gimana? Joni Ateng? adenya kan? Iya. Iya Joni. Ya Ateng gini gimana? Udah nggak sadar man. Oh yaudah. Baru gua tulis di Facebook apa? Get well soon, ya? Cepat sembuh Tony Kristana. Baru gua tulis nggak lama gua tulis lagi meninggal. Aduh. Iya. Orang ini aja nggak percaya kok langsung. Ini Iya, gua udah di WA tuh sama Lia. Iya, iya. Ateng nggak ada. Udah. Ini nggak percaya tadi. Lu yang bener lu. Ini Berarti WA. Udah sampai lemes. Berarti penyebabnya itu diabetes ya, kalau sampai kaki dipotong gitu kan, diamputasi kan berarti. Iya. Iya dia udah Dia diabetes udah lama Diabetes emang. udah lama banget. Tapi dia gila sih emang sih dia gila. Nah pas emang. kepentok itu dibawa ke rumah sakit, yang terjadi serangan jantung justru. Malah serangan jantung. Malah serangan jantung yang Kayak serangan jantungnya tuh saking sakitnya. stres ke, gue nggak ngerti tuh proses meninggalnya tuh ya, pokoknya yang diserang jantung pada saat itu. Katanya sih karena saking sakitnya dia udah gak kuat lagi, dia akhirnya ke rumah sakit sendiri gitu. Iya. Dianterin sama si Lia, terus baru nyampe rumah sakit nggak lama langsung kejang-kejang gitu. Iya itu. Ternyata meninggalnya karena serangan jantung. Nah iya itu. Nah itu kan bingung kan. Iya. Padahal Awalnya dia gula tuh ya, diabetes, diabetes ya. lukanya kepentok, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi biasa aja. Tuh tiba-tiba meninggal gitu kan. Nah itu yang kita bingung juga tuh. Sebenarnya serem juga kan kayak iya, gitu kan. gara-gara apa nih? Kan jadi ada pertanyaan nih, daripada kita bingung sebenarnya kenapa. Gimana kalau kita panggil tim medis aja nih? Kita Justru panggil harusnya- orang yang bisa menjawab. Iya, harusnya- ada dengan penjelasan yang Iya, bener. ilmiah gitu. Jadi Ilmiah, jangan scientifically berdasarkan asumsi bener. kan. Harus dokter spesialis Harus sih. spesialis. Jadi kita ada temen Spesialis nih. jantung. Tadi Spesialis pagi, jantung. tadi pagi kita semua habis cek well. Iya. Agak deg-degan juga sih sebenarnya. Iya. Apalagi Pak Ade kan. Aduh, Kita hasil belum keluar ya, hasil udah keluar belum ya? belum. Oh. Ya ntar kita tinggal tanya aja ke yang ahlinya. Ya udah kita panggil sambut aja. saja. Pak Dokter Haikal. Pak Dokter Haikal. Selamat datang dong. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Dok. Gimana nih dok? Selamat datang, Dok. Dok. Sini dok. Mari dok. Mari. Iya, mari, silakan, Dok. Mari dok. silakan. Mari dok. Terima kasih udah diundang nih. Iya dok. Santai. Oke, terima kasih semua udah ngundang untuk Sama-sama, kita Dok. ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke. Kalau kalian boleh tahu ya nih, Dokter Haikal ini dia dari Rumah Sakit Jantung Jakarta Hospital. Oh tuh rumah sakit Jakarta. Oh, makanya Rumah banyak sakit tadi jantung kita- Jakarta. Kita pegangin dari tadi ya kan. Nyaman jadi pengen tidur. Iya bener, AC ya kan, kursinya begini, bantal kan. Minumnya dong. Jadi gimana nih? Jadi gimana? Nah, gimana? Jadi, gimana? Awalnya kan tadi kan diabetes. Iya, jadi kita mau nanya nih, Dok. Kan kalau misalkan penyakit jantung itu bisa dipacunya Dari apa aja? dari apa aja nih gitu. Oke. Nah, jadi gini. Pembuka dulu ya, awal Iya. dulu ya. Iya. Yang namanya sakit jantung itu jangan kerasa jauh. Sehari-hari pasti ada keluarga kita, teman,
tetangga punya sakit jantung. Jadi sakit jantung itu sebenarnya sangat awam dimanapun bisa ketemu. Kebetulan ternyata bandnya nih salah satu kaitannya erat sekali ya, ada anggotanya yang benar-benar punya sakit jantung. Iya. Jadi kita memang sakit jantung itu bukan dunia lain lagi dari kita. Memang tetangga kita sehari-hari kita ya berinteraksi sama yang namanya sakit jantung. Nah, tadi kan ceritanya ada diabetes ya. Iya. Ceritanya juga saya kan juga nggak tahu nih gula darahnya terkontrol atau tidak. Tapi pasien-pasien yang punya diabetes itu memang punya risiko tinggi untuk sakit jantung. Kita awamnya taunya sakit jantung itu ada sakit dada dulu ya. Nah, zaman sekarang itu udah beralih ya. Misalnya ada yang sakit dadanya cuma di kanan, ada yang mual-mual aja, tapi ternyata itu sakit jantung. Termasuk di pasien-pasien diabetes. Kalau udah punya diabetes itu serangan jantungnya kadang-kadang nggak ada keluhan. Tapi ternyata sampai Oh, itu udah diserang justru ya? ya gitu. Nggak ada keluhan, tiba-tiba udah diserang gitu ya? Jadi kayak yang namanya serangan jantung itu artinya jantung pada saat itu darahnya berhenti. Makanya pasiennya biasa kejang-kejang. Kalau di film-film ya sakit dada sampai dipompa-pompa jantungnya. Nah, itu yang kejadian pada pasien-pasien yang kejang. Kalau pasien bukan diabetes biasanya ngeluh sakit dada nih, Pak. Bisa Cuma berasa ngeluh, sakit sesak aja. nafas nih. Tapi kalau diabetes itu biasanya ya nyerangnya kan ke banyak organ. Iya. Kadang-kadang udah istilahnya apa ya? Baal, nggak ngerasa. Kakinya kan sampai luka tuh pasti gara-gara kepentok tapi nggak ngerasa. Nginjok paku nggak ngerasa. Biasa pasien diabetes begitu. Oh. Nah, jadi bahkan rangsang nyeri di dadanya pun juga nggak berasa. Jadi serangan jantung pun nggak berasa. Gitu. Iya, itu ngerinya tuh ya. Saya pernah baca sih dok, kayak kalau misalnya emang orang diabetes kan dia kan punya kesulitan penyembuhan luka juga ya kan. Betul. Udah gitu ya namanya kesulitan itu kan pasti menyebabkan nekrosis. Betul. Nekrosis berarti pembusukan ya kan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari case-nya si almarhum Tony, ini kan udah ada pembusukan berarti kan yang harus diamputasi. Apa udah diamputasi tuh Pak Ade? Udah diamputasi. Seminggu Udah, sebelumnya. Oh, berarti itu ada apa ya? Berarti keterlambatan mungkin ya kalau bisa ngerambat sampai jantung tuh Pak. Oh, banyak faktor sih ya. Banyak faktor ya? Karena saya nggak ketemu almarhum jadi kan nggak bisa cari tahu ya. Tapi biasanya diabetes itu nggak segampang udah punya tahu diabetes habis itu diobatin. Nggak segampang itu. Kalau udah tahu diabetes kan gula darah biasa tinggi ya. Entah 200-an, 300-an, 400-an. Nggak cukup cuma dengan minum obat. Kita harus tahu gula darahnya udah normal atau belum. Ini banyak nih masyarakat awam yang merasa, oh saya diabetes, udah minum obat, udah nggak pernah cek-cek gula lagi. Taunya gula darahnya tinggi. Selama gula darahnya tinggi mah proses penyakit jalan terus. Nekrosis, penyempitan, baal. Clotting juga bisa ya dia? Betul. Iya. Kalau si Ateng dulu mah karena sering minum yang manis-manis ya. Iya. Iya. Ya apa-apa harus manis. Kalau Balik misalnya lifestyle ada sih pilihan Orang aqua, lagi di air Jepang putih aja gitu. di tiap ini tuh mesin beli gue bilang teng lu Kopi-kopi manis gitu ya. lu jauh dari keluarga lu jaga-jaga lu minum ya kopinya enak man jauh kata dia kan gila. Iya benar. Terus dia kalau beli yang kayak teh yang di supermarket tuh yang manis-manis tuh. Dia alasannya gitu kan. Iya. Teng lu jangan minum gitu-gituan mulu. Ah gua bawa obatnya gitu. Iya, tenang aja ada obatnya gitu. Ada obatnya. Oh, itu sering tuh. Gua Tapi juga kalau ada sih Ateng kan temen deket emang dia ada diabetes ya dok ya. Jadi mungkin saya baru tahu nih kalau diabetes pemicu jantung juga luar biasa kan ininya kan. Nah kalau yang nggak ada pemicu apa-apa nih dok juga kadang-kadang ngeri juga nih Kayak tiba-tiba. jantung koroner gitu dok. Nah, bener nih. Nah itu kan kayak teman kita juga Eben. Pak Eben ya. Iya, almarhum. Eben Burger Kill kan baru-baru ini katanya sih serangan jantung bener kan? Katanya serangan jantung di panggung. Jadi waktu dia habis main tuh manggung dia duduk nggak lama dia jatuh gitu. Dibawa ke rumah sakit udah nggak ketolong. Itu kenapa tuh ya? Nah, iya semua. Jadi gini, kita untuk meninggal mendadak nih ya, itu udah hampir 90% penyebabnya pasti jantung. Karena sakit jantung itu jarang yang pelan-pelan sakit kayak sakit kanker gitu ya. Kita kelihatan orangnya makin lama makin kurus, makin lama sakit jantung enggak. Nggak ada proses. Bugar-bugar tiba-tiba jedar meninggal. Oh, oke. Atlet-atlet Atlet kan juga ada. Iya yang betul, meninggal kan. atlet juga. Jadi yang harus kita cari tahu adalah risiko. Risiko masing-masing orang beda nih Pak. Ada yang beresikonya tinggi, ada yang beresikonya rendah. Bahkan selevel atlet sekalipun
banyak nggak sekali kejadian ya main bola internasional tiba-tiba serangan jantung sampai meninggal. Iya banyak. Nah, yang udah terkenal dari dulu udah tahu, pasti sebenarnya kita udah sama-sama tahu nih risiko sakit jantung apa aja. Nomor 1 gula. Gula. Yang kedua rokok. Oh rokok. Nah, itu udah paling jahat nih. Pas ini kayaknya pendengar yang penonton ini banyak yang ngerokok nih pasti nih. Yang rokok coba denger. Ya minimal dikurangi lah. Minimal kurangi. Dikurangi punya lebih teman. baik lah. Udah aware kalau masalah sakit jantung ya. Yang lain juga ada. Darah tinggi, kolesterol, termasuk kegemukan sama bakat keluarga. Oh, ada bawaan juga ya. Nah, Genetik ya. Bawaan. Ada satu aja bisa bikin kita punya masalah jantung. Apalagi ada Kalau banyak. banyak, penyebabnya. Gitu. Itu cara-cara kita. Penyebab mah nggak ada. Kita nggak bisa. Dia kenapa sakit jantung? Oh soalnya dia ini nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Karena nggak ada faktor risiko pun bisa punya sakit jantung. Paling kita identifikasi dia kenapa punya sakit jantung. Oh risiko dia ini sama ini. Jadi kita bisa lebih aware. Benar. Nah itu pentingnya juga buat mencegah ya. Jadi orang-orang yang punya risiko tinggi ya dicek lah secara berkala supaya jangan sampai begitu udah kejadian penyakit ngobatinnya susah. Gitu. Waduh. Nah, berarti kalau jantung koroner itu beda lagi, Dok ya? Nah penyakit jantung koroner itu awal dari semua serangan jantung. Oh, gitu. Oh, oke, malah awal tuh ya. Awal. Yang namanya koroner itu pembuluh darah jantung. Jadi jantung kan kerja memompa darah ya. Tetap harus dapat darah, tetap harus punya energi. Benar. Yang ngasih dia energi adalah pembuluh darah koroner. Oke. Jadi yang disebut penyakit jantung koroner di pembuluh darah itu sumbat. Oh. Sumbatnya makanya macam-macam bisa nih, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Oke, makanya orang-orang pakai ring tuh. Wah, kalau ring yang itu tuh, parah iya. ya. Tuh, Berarti kalau ring itu adanya di koroner itu, Dok? betul di pembuluh darah koroner. Ada yang udah pernah pasang ring? Belum. Jangan belum. sampai, Dok. Nggak mau kan? Ya, Jangan masa sampai. gini? Tapi ternyata Ateng udah pernah ya. Ateng. Ateng udah. Ring. Oh Ateng udah pasang ring ya? Udah di rumah sakit ini juga. Oke. Ring berapa sih gue nggak tahu tuh. Nggak tahu. Dia Tapi kan gue pernah serangan jantung sih. Hah serius lu? Nah, itu Jadi gimana pas tuh? tuh. Konsultasi lah langsung. Cuma sekalian. Mumpung nih ada dokter nih. Jadi saya emang kembali lagi sih ke lifestyle sih ya. Iya. Gue kan dulu kan emang narkoba, alkohol gitu-gitu kan. Meskipun udah clean terlalu lama pun ya lifestyle gue ya masih yang kayak begadang, minum kopi, ngerokok gitu. Terus Tapi udah gue gitu. olahraga nih. Tapi lu juga Vegan vegetarian ya vegan kan. vegetarian juga kurang tapi kan. Iya kurang. benar. Nutrisinya kurang. Nutrisi Tiba-tiba kurang. hipokalemia. Iya. Hipokalemia itu kan sebenarnya ya yang ngebunuh orang itu dari hipokalemia itu ya jantungnya itu kan gara-gara kalau hipokalemia lagi kick in semua otot berhenti. Jantung itu kan jutaan otot ya katanya. Lu juga sempat sampai Saraf gitu-gitu ya kan. Ini apa namanya? Iya, pas- Shutdown gitu badan lu ya. Bener pas gue tiba-tiba hipokale lagi turun tangga tiba-tiba setengah badan gue mati tuh. Dan tidur langsung di lantai kencing keluar sendiri. Tuh dibawa ada tuh masih jalan lah gue masih keluar lah dari situ ya kan masih kayak gue kuat sampai akhirnya gue dirawat. Iya yang waktu itu kan. Iya taunya komplikasi men dari hipokalemia nih tiba-tiba ada heart palpitation ada sampai bisa budak juga ya kalau misalnya dari jantung gitu ya. Oh enggak sih, jantung Enggak nggak ya? bikin budak. Hipokaleminya bisa. Hipokalemi. Oh, oke. Saya Itu sampai sejenis mah ya? Hipokalemia. awalnya dari GERD emang. Dari GERD. mah biasa nggak dibiasain Cuekin. lah, dicuekin lah. Tiba-tiba jadi GERD, hipokalemia, jantung. Sampai pas gue inget tuh di rumah sakit gue lagi mau dicek kuping gara-gara gue udah nggak bisa denger tuh apa-apa ya kan, dibawa ke THT-nya diturunin dari kamar, mau dimasukin alat, gue panik ya kan, tiba-tiba jantung gue nggak kuat, hilang tuh gue langsung, pingsan tuh gue, Nggak sadar tuh. nggak sadar tuh gue, nggak sadar, Tapi jantung balik gimana tuh? masih, cuma sempet pas gue dirawat kan udah dirawat 2 minggu tuh ya, 1 hari tuh gue udah hilang tuh, udah nggak sadar, ya kan, itu katanya bisa dibilang serangan jantung juga tuh. Tapi serangan jantung apa selalu sampai berhenti apa enggak tuh dok? Nah, ini istilah terminologi ya. Terminologi. Jadi yang namanya penyakit jantung tuh ada banyak banget.
Ada ribuan jenis. Yang kita bilang serangan jantung itu adalah penyumbatan pembuluh darah koroner tadi. Oke. Jadi kalau yang Diego alamin ini hipokalemia sampai mempengaruhi jantung, sebenarnya istilahnya bukan serangan jantung. Oh, gitu. Tapi sama bahayanya. Sama baik. Hipokalemia itu kalium kan yang kurang. Kalium itu namanya elektrolit. Elektrolit itu salah satu unsur kimia dalam darah, dia ngatur banyak fungsi badan. Yang paling penting adalah dia ngatur bukan otot jantung tapi irama. Oke. Nah, kalium yang ketinggian atau kalium yang kerendahan bisa bikin jantung berhenti mendadak. Oh. Bahaya tetap, tapi bukan penyakit jantung koroner yang tadi kita bahas. Oke. Nah, jadi kalau kaliumnya terlalu rendah, terlalu tinggi, dijaga supaya bagus. Jangan sampai keulang. Kalau udah berhenti susah diapain lagi jantungnya. Tapi kalau kasus Dok, kalau Iya. misalkan kasus udah berhenti nih, bisa denyut lagi nggak? Nah, ada beberapa kejadian kita bisa melakukan pertolongan pertama. Pasti udah sering lihat dong di film-film Pakai CPR ya. gitu kan. Betul. Dipompa-pompa jantungnya, terus di CPR dikejut listrik kalau perlu, masuk obat-obatan. Nah ini mungkin bisa buat yang teman-teman yang nonton juga nih ya, kalau misalkan tiba-tiba ada orang sekitar Ada gitu. orang sekitar. Kena serangan jantung itu gimana tuh dok? Nah, sayangnya, awal gitu. nih saya harus kasih tahu nih, yang namanya CPR butuh pelatihan. Nggak Jadi bisa, ngasal ya? nggak bisa saya ajarin langsung bisa tuh nggak bisa. Dan sayangnya juga negara kita nih sekalian nih Pak, karena negara kita belum aware yang namanya CPR. Iya benar. Di negara kita yang Semua ngerti sih nggak aware kayaknya negara kita. yang ngerti CPR kan dokter. kurang. Jujur aja ya, bukan. Iya, benar. Bukan cuma CPR. Bukan cuma Aduh. CPR. Masih banyak kurangnya, mohon maaf ya. Iya, dimaklumin lah. Dimaklumin lah negara kita. Iya. Tapi seenggaknya mendingan dikasih tahu, Nah, benar. walaupun sedikit, seenggaknya ada ilmunya lah. Iya. Di Itu gimana tuh, Dok? di kita kalau ada orang tiba-tiba pingsan di tengah jalan, jantungnya berhenti berdetak, kalau kita nggak tahu CPR jangan ikutan. Oke. Karena banyak banget hoax di luar. Apa coba? Tangan ditepuk-tepuk, pernah dapat nggak dulu di WA? Kalau pingsan mendadak tepuk-tepuk tangannya atau kupingnya digini-giniin nanti sadar, itu nggak ada itu. Nggak ngaruh tuh ya. Daripada digitu-gituin, langsung sebelahnya orang yang bisa punya sakit jantung dipanggil, yang ngerti tentang CPR dipanggil. Oke. Cari langsung. Ada Cari dokter nggak? siapa Gitu. yang bisa CPR, nggak harus dokter, nggak harus perawat dokter ya? terlatih, Perawat. satpam juga biasanya ada Latihan. satpam juga ada, ya? polisi, pemadam kebakaran itu biasanya Oke, ada. oke. Kalau di luar negeri enaknya itu kayak sejenis apa ya? Sejenis prasyarat untuk sehari-hari. Misalnya mau ngambil SIM harus bisa CPR. Di sekolah diajarin CPR. Coba di sini ada yang bisa CPR Di nggak? sini nggak. Nggak. Bisa dok, kalau Tahu sotoy aja bisa. enggak, kadang-kadang CPR itu apa ya kan? Oke. CPR aja panjangannya nggak paham nih dok. Coba jelasin dok. Kasih Oke, tahu. Kasih paham. bahasa Indonesianya mah RJP, resusitasi jantung paru. Resusitasi resusitasi jantung dan paru. Resusitasi itu maksudnya mengembalikan fungsi bahasa Indonesianya lah. Oh. Jadi Bagus ya, bahasa jantung yang berhenti berdetak, Resusitasi. paru yang berhenti berdetak, dikembalikan fungsinya. Gitu. resusitasi jantung paru. Jantung paru. Cuman ingat jantung paru kalau doang. misalkan salah CPR gitu dok, efeknya bakal fatal dong berarti ya. Ada. Salah satunya adalah kan kita mencet dada nih, bisa patah tulangnya. Ya rusuknya. Atau misalnya salah posisi, parunya bisa ketusuk tulang. Jadi nggak segampang Bahaya, itu, makanya daripada belum pernah nyoba-nyoba, aduh kasihan orangnya. Mendingan langsung teriak siapa yang bisa. Yang bisa langsung datang gitu. Jadi mending gak usah sotoy deh kalau nggak Iya, tahu gitu kan. Ya buat kalian kalau ada yang serangan jantung gak usah lagu-laguan, udah cari aja orang yang benar-benar paham bisa. dah. Iya, yang paham. Tapi kuncinya ada juga pembelajarannya. Apa tuh dok? Apa tuh? Ikut pelatihan supaya bisa CPR. Nah, mungkin nextnya kita ikut aja. Siapa Ayo tahu ada gitu. kali nih yang bisa ngelatih kita nih. Iyalah. Nah, gini nih, kan buat orang awam nih, kan kita nggak tahu nih kita punya penyakit jantung apa enggak. Nah itu sebaiknya bagaimana sih ya gitu? Harus olahraga nggak dok? Kayak Untuk- olahraga. Apa, Kayak untuk gua sama pengecekan. Diego kan nih. Sebaiknya bagaimana nih? Kan? Nah, Sporty people. Zaman sekarang zaman nih. sekarang ya. Yang pertama identifikasi dulu nih. Kita kan pengen tahu kita jantung kita sehat atau tidak. Iya. Yang pertama adalah kalau ada gejala seringan apapun, mendingan periksa. Oke, berarti Entah cari tahu nyeri ya. ulu hati, Berarti entah periksa ya? nyeri kanan. Tadi kita udah periksa, tinggal nunggu Iya. hasil sih. Deg-degan gak nunggu hasil? Lumayan. Di Deg-degan. WhatsApp aja dok ya. Apalagi saya nih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang nggak punya gejala, yang rasanya sehat-sehat aja, kalau banyak risikonya, periksa juga. Oh kalau banyak resiko. Risikonya tadi kita udah bahas ya, rokok, Rokok.
Aduh. riwayat sakit jantung, orang tuanya gula, kolesterol, tensi. Nah, kalau check up gitu rutinnya apa gimana tuh, Dok? Apakah harus cuman sekali check up terus berlangsung kayak setahun atau 2 tahun gitu? Nah, kalau Atau- kita sih sesuai kebutuhan nih Mas Wel. Jadi kalau misalnya umur di bawah 40, kalau ada keluhan aja. Kalau nggak usah. Wah, gua Kalau di atas 40 nggak ada Gua itu keluhan, saran Harus kita cek ya? setahun sekali periksa nih. sekali lu ya? man, lu setahun sekali lu man. Tunjukkan kan. Kita belum tunjuk-tunjukkan gue. Kalau udah masalah umur ya. Masalah umur, tapi lu bawaan lu banyak, rokok, hipokalemia. Nah, tapi gue setiap tahun sih pasti check up gue. Umur sih boleh dikit. Pasti ditelepon gua ke Bawaannya rumah sakit. banyak. Soalnya kemarin ini kita ngobrol-ngobrol gitu, banyak kan yang gak mau check up kok, Dok. Soalnya takut gitu. Takut tahu, ya Takut kan? tahu. Takut tahu punya Mendingan penyakit nggak usah apa. tahu ya gitu. Iya. Tapi Mendingan usah tahu. Tapi kan resikonya kan gitu. kalau kayak gitu kan sebenarnya Tapi tahu-tahu buat kalau menurut gue Iya. orang yang takut ke rumah sakit itu orang yang jahat men, karena dia nggak mau tahu. iya, terus kan nyakitin dia sendiri. jadi Kan dia punya nyusahin. keluarga, Jadi ya kan? nyusahin keluarga juga kan. Betul, ya kan? Apalagi kalau udah punya istri sama anak, Aduh. ya kan? Iya benar sih. Tega banget masa, ya kan sama keluarga sendiri. Paling nggak tahu lah. Iya paling nggak tahu lah, ya kan? Jadi Diobatin bisa dulu. bisa apa ya? Bisa Dicegah. bisa diobrolkan lah ibaratnya ya kan. Ini karakter negara kita juga nih sebenarnya nih Pak. Iya, Waduh, karakter. Karena nggak mau mencegah. Oke. Nunggu masalahnya datang baru berobat. benar, Oh iya benar tuh. Padahal kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, Nggak ngomongin Coba kita pandemi, tulis tuh, mencegah nggak lebih baik ngomongin daripada mengobati. sakit jantung, mendingan cegah gitu. Nah, cara mencegahnya nih, Dok. Selain periksa sih, Dok. Selain periksa ya kan. Kalau periksa kan ya udah ya kan. Iya. Kita tahu kalau sebelum periksa nih bagaimana nih mencegahnya nih apa sih gitu. Apakah mencegah itu tepatnya di umur berapa? ya di umur dia 40 ke atas Bisa lah. Bisa dong. tapi sekarang banyak yang muda-muda kan, Dok ya. Oh banyak, pengalaman saya sih banyak makin kesini trennya makin yang punya sakit jantung masih muda, makin Jadi muda. tren gitu. Lifestyle sih kembali. Lifestyle. Jadi hashtag sakit jantung. Iya. Zaman sekarang gaya Hashtag hidup mati tuh muda. sakit jantung. Serem banget. Coba gimana dok? Jadi tadi iya. Cek mati muda ya begini dong. Kesannya gitaris. Ini ya buat mencegah ya, buat Iya, buat mencegah ya. Buat mencegah nih. Yang pertama rokok. Jangan Nah, rokok, Dok. disebut lagi, jangan Gua tersinggung berhenti, ya, jangan tersinggung. Atau saya Jangan saya tidak. tersinggung. Tapi ya. kalau memang nggak sehat, saya harus bilang nggak sehat soalnya apa boleh buat. benar. Dan nggak sehat. Jadi gini, ya berusaha berhenti merokok kan butuh waktu ya. Iya. Namanya Tapi dok, saya pernah berhenti ngerokok malah ini Makan. bronchopneumonia. Bandel nih, Dok. mana? Bandel nih, Dok. Bilangin, Dok. Malah flek gue. Sumpah paru-paru gue langsung kayak kata dokter itu Rokok lagi muda, parah juga sebenarnya nih. nggak ada hubungannya, Nggak ada kebetulan hubungannya. aja. Mana gua? Bisa lu aja cuma gue. Terus jadi ada alasan dia buat sambungin ngerokok doang. lagi. Nggak, tapi bokap gue berhenti ngerokok mendadak gitu meninggal men. Terus gue sok ikut-ikutan kan berhenti ngerokok. Oh gitu ya. Ih, Begitu gue ya? takut meninggal gue jadi lanjut aja lah. Selain rokok deh, Dok. Kan kadang-kadang anak band Udah pasti iya, sekitar iya. gitu lah. Tapi rokok iyalah pasti. tapi itu ya penyebab utama juga. ya? Penyebab utama salah satu. Yang kedua nih, makanan. 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 Semua yang mengandung kolesterol jahat dan asin-asin nggak sehat buat jantung kita. Asin ya. Nah, kalau Manis kolesterol nggak baik, asin nggak baik. Nah, Dok, kalau kolesterol jahat itu gimana tuh, Dok? Kalau itu sedikit aja lah. Iya, Takutnya dia ntar kayak malah kolesterolnya bingung kan. banyak nih. Sebenarnya banyaknya di Welby. Dia apa aja ditelen nih, Dok. Dia apa Kagak aja gua. ditelen. Enggak gua. Porsi enggak gua makan. Porsi enggak. Enggak porsi. Nah, jadi kalau kolesterol di paket medical check up juga tadi kan pada periksa laboratorium ya, Iya, udah iya. tahu kadar kolesterolnya masing-masing ya. Nah, tinggi ataupun nggak tinggi, kolesterol yang dimakan harus dibatasi. Oke. Kita sebenarnya udah tahu sama tahu nih, cuma biasanya pengen datang ke dokter pengen cari bener gak sih, bener gak sih? Iya, bener. Semua yang mengandung gorengan, Waduh. lemak-lemakan daging, sate kambing, sate apa, itu doyanan nggak tuh. jahat Makanan semua. favorit kita semua tuh. Lemak yang jahat mah cuma di ikan. Lemak yang baik, baik. lemak yang baik mah cuma di ikan. Oh, Biasanya iya. yang lain tuh Wah. jahat-jahat. Telur jahat berarti loh. Telur dibatasi. Oh, dibatasi. Kalau Jangan bisulan. terlalu banyak juga. Oke. Oh, telur ya. Kuning telur ya kolesterol. Putih telur apa? Oh, kuning telur ya? Kuning telur yang Putihnya kolesterol. protein ya? Putihnya protein, tapi tetap boleh dimakan paling sehari sekali lah.
sebutir, 2 butir masih aman. Butir oke ya. Tapi kalau sehari sampai 10 butir ya berlebihan juga. Ada yang makan sehari 10 butir kan? Nggak ada. Itu yang fitness gitu. Oh iya, itu Intinya diet itu bukan, khusus kan? itu. Itu kadang-kadang 40. Wah ilah, mau kemana? Jadi martabak tapi Kayak agen. Kali ini sebelum berangkat ke agen dulu. Ada tuh yang kayak gitu. martabak sebaru tuh Ada. parah ya dagingnya ya. Gede black. Tebel deh. Banyak banget. Nah dok, kalau yang keto itu gimana tuh? Nah, tuh juga tuh. Kan kolesterolnya tinggi tuh. Betul, diet keto itu kan sebenarnya dipopulerkan buat nurunin berat badan ya. Ya, boleh memang salah satu cara kita nurunin berat badan nih. Tapi untuk orang yang sakit jantung nggak disarankan. Karena metabolisme lemaknya kan udah bermasalah ya. Orang yang punya penyakit jantung koroner itu kalau kelebihan lemak bukan di perut sama di paha lagi ditimbunnya, langsung di jantung. Jadi sarannya lah banyak lah metode diet yang lain ya. Diet apalah, olahraga lah, itu aja daripada ngambil yang aneh-aneh yang udah tahu nggak sehat buat badan. Iya, ngapain lah. Kalau kalian mau sehat, mau kurus, olahraga. Gerak. Oh, lu main sepeda ya? Beda bro. Kalau lebih bener, cepat, bener. Itu kalau mau kunci lebih yang cepat main ketiga. sepeda pakai pikiran. Nyoman senam pinggang kalau nyoman. Lu tuh senam pinggang lu. Kalau itu kan harus mah. Oh iya sih benar sih. Semua juga harus sih gua. Harus Iya. Iya. itu. Oke, berarti tadi kan Baru 2. Yang Makanan. ketiga udah disebut Rokok, makanan. olahraga. Oh, olahraga. Olahraga teratur. Olahraga teratur. Aduh, tuh ya kan. Seminggu minimal 3 kali. Tuh, 3 kali. Gua 3 kali jalan, 15 Mas. menit lah ya. Ya. Jalan sih gitu. Jalan. Iya. Gua udah nggak bisa yang berat-berat lah, jalan lah. Futsal Jalan, apa oke, Ade? jalan. Futsal lah. Buset futsal gila. Wah, gila. Ntar kayak Basuki. Kayak Basuki. Basuki kan jantung main futsal. Jangan cuy. Iya. Nah kalau gitu-gitu gimana tuh dok, yang udah atlet-atlet kan banyak yang tiba-tiba tumbang gitu. Nah, itu jantung itu ya, Pak. Itu udah biasanya jantung. Nah, untuk atlet beda lagi nih persyaratannya. Karena kita nggak bahas karena kebetulan kita bukan atlet ya tadi ya. Bukan sih. Tapi kalau kita rencana Saya mau rada jadi atlet, Iya, Alvin tuh. Atlet Ini mereka sepeda. sepeda nih berdua. waduh. Maniak sepeda. Jadi untuk atlet memang harus dicek dulu lengkap dan nggak segampang cuman pemeriksaan medical check up. Oke. Harus lihat karena kan jantungnya dipakai lebih dari orang biasa nih. Oh gitu. Jadi kita harus Diporsir ya. yakin betul-betul aman untuk olahraga atau enggak. Oh, oke. Oke. Jadi olahraga juga harus ada standarnya ya berarti ya, buat jantung ya. jadi cek jantungnya tadi ya dok ya berarti. Betul, biasanya ditambah dengan pemeriksaan treadmill ya. Jadi pada saat olahraga iya, kencang sekali, jantungnya fungsinya masih baik atau Oh ya tidak. dites ya. Dites. Pantes Kenceng bola, apa? treadmill dulu ya. Iya. Tes kesehatan ya. Terus UFC gitu. Ya, berarti Treadmill emang dulu. periksa penting banget ya. Periksa Penting sih jantung. man. Udah umur segini kan. Terus tadi apa? Olahraga. Olahraga. Habis itu apa? Nah masih olahraga nih dok. Oh iya, lanjut kan lanjut. kan dokter juga sepedaan nih. Ya. Berarti itu penting juga tuh ya kalau misalnya udah umur 30 ke atas gitu. Iya, Alvin. pakai Konsul. Takut nih. Dia kan mau udah main punya sepeda, anak, gila. udah punya istri. Kalau pakai heart rate gitu gimana tuh dok? Nah, penting juga tuh ya. Nah, jadi olahraga itu ada kapasitasnya. Ah, Beda orang tuh. muda sama orang tua. Oke. Walaupun sama-sama olahraga, kakek-kakek umur 60-70 juga bisa sepedaan kok, tapi iya. sesuai kemampuannya. Biasanya nggak boleh lebih diforsir. Jangan ngebut-ngebut. Iya iya. Zaman sekarang olahraga Jangan jauh-jauh ya dok ya. Iya. Berapa Lu kilo main biasanya? parah, Berapa Vin, kilo? lu Paling jauh 200 dok. Waduh. Buset, gila 200 kilo. Gila Itu gak hebat. nyesel banget nih. Di jalanan gak bisa pulang lagi. Gila sih. Saya 50 kilo aja udah mesen go Grab nih. Jemput tolong loadingnya. Tiga saya nyesel. Itu diporsir namanya kalau gitu ya dok ya. Nah, forsir juga ada tingkatannya. Biasanya kalau udah level atlet begitu, bisa dipandu olahraganya terlalu berat atau tidak dari monitor detak jantung. Oh iya. Zaman sekarang udah banyak itu jam atau yang dililit di perut atau yang dililit di lengan. Itu kita bisa tahu ini olahraga berlebihan nggak buat kita. Beda Itu di setiap orang. warning gitu ya dok ya? Ada. Jadi kalau udah di atas 100% udah bahaya, nanti dikasih tahu turunkan kecepatan atau turunkan intensitas. Oh gitu ya. Itu dijual umum tuh ya alat itu ya. Iya. Ada banyak. Smartwatch. Pasti udah punya. Smartwatch gitu kan. Smartwatch juga udah begitu. Nah dok, tadi kan kita udah ngebahas yang sakit-sakit nih. Nah, kalau ciri-ciri jantung sehat itu gimana tuh dok? Ciri-ciri jantung sehat. Nah, yang penting sih olahraganya aja ya. Asal jadi olahraga itu kita kan pakai energi. Asal jantungnya kuat untuk kita olahraga rutin, mudah-mudahan masih sehat. Itu ciri-ciri sehat. Oh. Sehat Gitu ya. ya.
Makanya Dipakai. olahraga itu nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Lagi kita sehat pun olahraga. Jadi untuk teman-teman segera mulai olahraga. Iya. Olahraga. Mulailah olahraga. Ya, senam pinggang sih, senam pinggang. Mulai olahraga senam pinggang doang. Bisa aja lu. Lu kok. Klarifikasi dulu ya, itu nggak termasuk olahraga. Termasuk. Tapi kan cari aktivitas lain. Keringetan sih. Tapi kan deg-degan juga. Adil ya. Jantung cepet-cepet juga ya. Ngebut juga ya. Aduh. Kan relax sih kepala. Iya, bisa juga tuh. Kan ada orang juga yang lagi gitu kan meninggal tuh serangan jantung tuh. Ada boy, ada. Nah itu berarti gimana tuh? Dok? Ini sebagai orang awam nih, ya kan? Kali aja. Berarti dia punya Kali dia aja punya penonton ada yang riwayat. sama Dari riwayat tuh pertanyaannya berarti ya. dong. Punya riwayat. Jadi gini, Keporsir itu. betul. Sakit jantung itu harus pasti udah punya nih sakit jantungnya kan itu berarti serangan nih. Seorang yang punya sakit jantung bisa mengalami serangan jantung. Serangan jantung itu ada pencetusnya. 2. Yang pertama stres emosional atau yang kedua aktivitas fisik yang berlebihan. Stres emosional tuh. Contohnya nih kalau kakek-kakek nenek-nenek kita nih tiba-tiba dikasih tahu kabar buruk kalau di sinetron-sinetron kan aduh. Iya, itu stres tuh. Itu betul. Stres emosional bisa membuat serangan jantung. Nah, yang lain aktivitas fisik ya tadilah atlet lagi main bola tiba-tiba meninggal mendadak, lagi itu tiba-tiba kalau dokter harus disensor lagi itu. Oh iya dokter. Dokter ada kode etiknya bro. Iya lagi baku hantam bisa serangan jantung. Buat kalian yang suka baku hantam olahraga, sepeda lari kayak ngapain? Udah mati lu. Lagi cuki mati kan. Set pas melek manrop buka. Siapa Tuhanmu? Kelar lu semua. Jadi ngerepotin kan. Iya. Makanya lebih baik cek. Lebih baik olahraga. Olahraga, Ya kan? Dicek ya. dulu. Cek dulu. Ya kan. Udah berapa tadi tuh? Penting. 5 udah ya? Ada 3 tadi mencegah kan, mencegahnya kan ada 3 olahraga, rokok sama makanan. Yang keempat stres. Stres. Stres itu nggak bisa dihindari, manusia mah semuanya stres. Iya, Cuman harus diatasi. Cara Jadi jangan lari dari stres, jangan ada stres kita ya tinggalin stresnya biarin Hadapi aja. Nanti kepikiran lagi tidur, kepikiran lagi ngapa-ngapain. hadapin ya. Hadapin, Kalau selesaikan. kata dewa hadapi dengan nah itu kan senyuman men. Ya kan? Jadi senyum itu obat jantung tuh. Amal. Senyum ya either jantung lo sehat apa gila. Bener juga Stres tuh tuh. ya. Stres ya. Stres. Kok stres pemicu juga. Pemicu, jadi Tapi harus gue pernah sih diatasi. stres tuh, depresi juga. Gue juga pernah gue stres. Semua orang kan pernah tadi dia bilang. Kan? Semua adalah Semua orang masa-masa. pernah lah. Major depression juga anxiety attack Semua lah bisa stres lah ya. kolaps lu. Apalagi yang ini yang Apalagi pandemi. Iya, pandemi gini semua orang jadi stres. Iya. Benar. BU bro. Oke, habis stres apa? Yang dong? terakhir tanda-tanda ini di badan kita. Gula nggak boleh tinggi, tensi nggak boleh tinggi, kolesterol nggak boleh tinggi. Ya itu kan taunya dari pemeriksaan. Dari pemeriksaan semua ya. Medis. Kalau rasa tuh misalnya lemas gitu sebaiknya Kurang olahraga itu. Kalau balik lagi ya. balik lagi. Kalau keluhan-keluhan yang terlalu umum ya, contohnya lemas, pegal, nggak enak badan, nggak usah buru-buru dikaitkan sama jantung. Periksa aja dulu. Kalau periksa kan kita bisa yakin. Nggak usah asumsi ya kan, nggak usah asumsi praduga ya kan. Kalian kalau misalnya udah jantung-jantungnya rada sakit atau badan nggak enak langsung ke dokter aja udah. Periksa ya. Iya Iya. bisa. Daripada kenapa-napa ya kan. Terus dok, kalau kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan ada tuh yang umur udah mau 100 tapi masih ngerokok gitu dok. Kenapa masih sehat gitu ya? Iya. Nah Enggak, kayak ini bukan nih. sehat ya, kenapa masih hidup? Gitu. Well, itu mah takdir. Itu mah takdir. Takdir itu. Ya kan. Kita selalu ngelihat yang paling baiknya. Iya. Kalau saya balikin nih, coba lihat itu yang seangkatan kakek itu yang ngerokok berapa yang hidup? Pasti udah meninggal semua. Yang Ya ngerokok mungkin itu kejadiannya 1 dari 1000 orang kali. Bener. Berarti dia either secara genetik jantungnya Bagus, sehat, bagus. ya kan? Atau- Sama gue yakin sih nih, Well. Kalau orang-orang zaman dulu makannya sehat-sehat, nggak kayak sekarang, kagak banyak. Oh makanannya. Makanannya bener loh. Minuman yang nggak aneh-aneh, nggak gula-gula, ya Iya, kan? betul. Dikit-dikit. Tawar aja semua. Zaman dulu belum ada boba-boba. Iya, Iya bener. Belum ada kopi gula aren. belum. Laren lah macam-macam lah. Jangan sebut merek. Lagi nggak boleh nyebut merek man. Makanan instan juga belum banyak dulu kan. Iya. Dulu
kayak mie instan gitu-gitu aja kan rasanya tawar ya. Iya. Asin men. Oh yang dulu. Yang dulu tahu. tawar. Iya, yang dulu iya. Kalau sekarang kan Orang asin bumbunya banget makin gurih. asin. Itu bahaya tuh ya, gurih-gurih asin. Ya. Iya, yang asin-asin tuh nggak sehat buat badan. Waduh. Yang enak Nggak sehat buat jantung tuh ya. Yang enak dilarang. Yang enak dilarang. Iya sih benar emang. Iya, bingung juga ya. Kalau makanan yang sehat buat jantung selain ikan tadi apa, Dok? Oh banyak. Kalau kita prinsipnya makanan jangan dicari apa yang sehat. Hindari aja apa yang nggak sehat. Oke. Sama Karena jangan sebenarnya berlebihan kali. banyak banget yang sehat. Cuma kita selama ini cuma ngelihat yang enak-enak nggak sehat Nah, aja. benar tuh. Begitu kita tahu yang enak-enak itu nggak sehat, kita nyobain makanan lain banyak kok yang enak. Iya. Betul. Misalnya dibilang nggak boleh makan goreng-gorengan. Aduh, jadi harus rebus-rebusan dong, Dok. Oh enggak, kan banyak cara masak lain selain rebus. Panggang boleh, Iya, bakar boleh. Air fry. Iya, air Iya, fry jadi bisa, nggak goreng juga. nggak melulu. Wah, orang tuh selalu wah saya udah sakit jantung nggak bisa makan enak lagi. Wah, salah nih polanya pikirnya nih. Balik, masih banyak kok makanan enak lain yang udah saatnya dicoba. Benar, betul. Harus nyari informasi itu ya, makanan-makanan sehat ya. Sama ini Dok, mana ya Dok? Ya, ya. Kalau misalnya orang yang penyakit jantung tuh kayak misalnya ibaratnya kalau penyakit lain lah ibaratnya apa ntar kan kelihatan tuh di luar di badan kayak kalau kanker kulit kelihatan ada ruangnya Kayak bisul gitu ya ada kan? merah-merah. Atau nggak apa gitu. Kalau penyakit jantung tuh ada nggak pertanda-pertanda yang bisa kita lihat gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahaya banget ya. Makanya susah Susah ya, diidentifikasi. didetek ya. Ngeri, boy. Makanya tiba-tiba jeder meninggal. Tiba-tiba serangan jantung. Makanya sakit jantung salah satu yang kita tuh harus berusaha untuk meriksa. Beda sama sakit yang lain kelihatan Inisiatif dulu. ya. Harus Inisiatif ya. inisiatif. Nih, Kreatif ya. kembali lagi nih ke sini nih. Tuh, it's never too late to take your heart health seriously and make it priority, bro. Kembali tuh situ. Prioritas Kesadaran adalah jantung juga. kalian, bro. Ya kan? Kalau tuh jantung tiba-tiba berhenti, mau gimana lagi udah. Iya. Dijaga dah tuh. Itu punya jantung. Jadi Terminator ya. Tadi kita udah periksa sih Dok ya. Udah ya, tinggal nunggu hasil ya. Tinggal nunggu hasil. Jadi ya paling enggak kita udah tahu nih tindakan kita selanjutnya setelah melihat hasil kan. Nah, hasilnya gimana nih ntar ya? Waduh, nggak tahu nih. Makanya kan dengan acara ini kan bagus juga yang nonton, yang Iya, dengar, jadi udah lebih tahu nih. Iya, seenggaknya lebih aware lah. Iya. Jadi teman-teman diharapin sih gitu ya teman-teman kita ya. Iya. Soalnya juga kan banyak nih teman-teman kita yang meninggal gara-gara Lumayan jantung. banyak belakangan ini. Banyak Apalagi juga belakangan ini. bukannya apa ya kayak ya kita sebagai musisi lah apalagi kita ya Iya. teman-teman musisi yang lain juga tuh kayak pasti lifestyle-nya kan yang udah begitulah ketahuan lah. Iya, benar. Begadang. Begadang, rokok, mabok ya kan. Makanannya juga kurang. Makanannya juga apa yang di jalan dibantai ya kan. Ya mulai peduli lah. Mulai peduli minimal tahu kondisi Iya, minimal jantungnya. tahu. Soalnya untuk teman-teman dan keluarga sekitar juga sih. Jadi kita hidup tuh bukan Bener. untuk diri sendiri. Iya. Kembali lagi ke betul. tadi tuh. Kasihan keluarga. No. Kalau kalian nggak pengen tahu apa yang kalian punya gitu penyakit ibaratnya. Iya. Mending cek deh. Iya. Cek. Jadi Vin bikin lagu jangan lama-lama deh Vin. Dikit aja bentar Kan aja. kita lagu emang gak lama. Noksa kan panjang. 1 menit doang. Jangan Itu 1 aja menit, berarti diturun. Pak Ade ngomel mulu sekarang. Iya. Ngomel apaan? Oh, ngebut banget nih sekarang. Nah, jadi katanya nih dari teman-teman Noksa sama JHC mau bagi-bagi voucher nih. Jadi sebenarnya kita sama Rumah Sakit Jantung Jakarta Hospital kita mau memberikan kesempatan untuk teman-teman semua yang lagi dengar atau lagi nonton video ini buat apa ya mendapatkan cek jantung secara gratis Nah, Ya. buat 10 orang. Iya. Nah caranya gimana Pin? Caranya tinggal komen aja sih sama cerita kenapa kita harus itu. Oh iya, jadi caranya adalah dengan mengisi kolom komentar di bawah ini dengan apa ya alasan kalian kenapa kita harus milih kalian. Sama hashtag Oh iya jangan lupa tuh hashtagnya Noksa X Noksa JHC. XJHC Ya. Jakarta Heart Center bukan Jakarta Hardcore. Kalau itu anak-anak Depok. Jakarta tapi anak Depok. Iya. Anak Depok gimana? Nggak enak. JHC Ya. dong. Iya, jadi ada kira-kira gitulah ya. Jaga makan, cek jantung, Olahraga. lifestyle, hindarin stres. Iya. Biar jantung kita tetap sehat kan. Tetap Apalagi nih buat kita semua yang di sini kan emang main musik ekstrim kan. Nah, itu. Nah, jadi emang kalau musik ekstrim sama dengan jantung sehat. Iya. Karena olahraga juga gitu. Iya, olahraga juga. Sporty people. Sporty ya kan. Iya.
buat musisi-musisi haruslah punya jantung sehat. Kan kalau kata Manjasat, death metal is sport. Iya. Yang metal adalah olahraga. Benar tapi. Benar. Ya. Ya sudah, jadi Yaudah, terima kasih banget nih, Dok. Iya, terima Hari kasih ini ya udah ngobrol-ngobrol. makasih Terima Dokter kasih, Haikal. Dokter. Iya. Terima kasih Rumah Jakarta sakit Art nih. Center. Terima kasih Rumah Sakit Jakarta, ya. Oke, terima kasih juga teman-teman Noksa ya. Alvin, Pak Ade, Sama-sama, Wel. Diego, Bang Sukses Irfan. ya untuk What the Noise ya. Buat The Noise-nya. Sukses buat Carnivore ya kan. Iya, pokoknya Sukses juga ya, Well, untuk bonga-bonga. Well, band lu banyak banget dah. apa? Banyak banget. Hobi gue koleksi band. Oh iya. Sama abis ini ada CDC juga ya. Iya. Nambah lagi tuh. Nambah lagi, pokoknya. Jantung kuat Iya, ya. pokoknya teman-teman nanti kita ini udah closing ya. Sampai jumpa di episode Dadah, berikutnya. thank you.